Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis TIK. Sebelum saya menjelaskan materinya, tonton terus video sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya Linda Juliani Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bina Bangsa. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pembelajaran berbasis TIK. Di sini ada pengertian pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK memiliki dua kata kunci, yaitu pembelajaran dan TIK. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran sendiri berasal dari kata dasar belajar yang berarti proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut dengan TIK. Menurut ahli pendidikan Bambang Warsita, TIK adalah sarana dan prasarana, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Nah, jadi media pembelajaran berbasis TIK ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dengan menggunakan sarana dan prasarana seperti hardware, software, useware system yang bertujuan untuk menarik pikiran, perhatian, perasaan, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar itu terjadi. Nah, model pembelajaran yang berbasis TIK ini lebih menarik dan kegiatan pembelajaran pun lebih berkembang. Dengan kemenarikannya, hal tersebut kemungkinan para pendidik maupun peserta didik untuk lebih kreatif dalam menggunakan TIK sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik tahun 1994 ayat 15 mengemukakan bahwa media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta ajar tidak harus saling bertatap muka secara fisik seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer. Nah, yang kedua itu menurut Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran berbasis TIK. Di sini ada 7 fungsi pembelajaran berbasis TIK secara umum, yaitu yang pertama sebagai gudang ilmu. Nah, maksudnya itu seperti yang kita tahu bahwa TIK menyediakan berbagai mesin pencari yang dengan mudahnya kita tinggal mencari apa yang kita ingin tahu. Mesin pencari itu seperti Google, Wikipedia, dan Opera adalah beberapa mesin pencari dan web dari sekian banyak yang ada dan sering digunakan para akademisi, peserta didik, bahkan orang awam untuk mencari bahan belajar dan ilmu. Yang kedua ada sebagai alat bantu pembelajaran. Dalam hal ini ada 3 fungsi yang bisa diuraikan. Yang pertama TIK sebagai alat bantu guru yang meliputi animasi, sumber referensi ajar, evaluasi kinerja siswa, dan alat peraga visual. Yang kedua TIK sebagai alat bantu interaksi antara guru dan siswa yang meliputi alat komunikasi guru dan siswa, serta kolaborasi kelompok studi pada siswa. Dan yang ketiga itu TIK sebagai alat bantu siswa yang meliputi bahan belajar mandiri, latihan soal, simulasi pelajaran, alat karya siswa, dan alat komunikasi antar siswa. Nah, yang fungsi ketiga itu sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini meliputi perpustakaan elektronik, kelas jarak jauh, dan aplikasi multimedia. Fungsi yang keempat yaitu sebagai standar kompetensi. Hal ini dimaksudkan apakah sekolah
sekolah tersebut sudah memiliki standar yang baik terhadap pembelajaran modern. Selain itu, profil sekolah ataupun institusi pendidikan dengan mudah diketahui oleh pemerintah, terutama Dinas Pendidikan sebagai pengontrol terhadap berbagai sekolah atau institusi pendidikan. Nah, yang kelima itu sebagai penunjang administrasi. Sekolah mempunyai sistem administrasi terpadu yang jika tanpa bantuan TIK pasti akan kesulitan dan dikerjakan dalam waktu lama. Misalnya, seperti sistem pembayaran uang sekolah atau biasa kita kenal dengan SPP siswa dan database seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, fungsi yang keenam sebagai alat bantu manajemen sekolah. Dalam hal ini, seperti mempermudah mengumpulkan soal ujian dari guru ke sistem yang ada di sekolah, sehingga guru tidak perlu mencetak soal ujian tengah semester atau ujian akhir semester untuk siswa yang cukup banyak seorang diri, tetapi bisa langsung ke sistem dan bisa dicetak secara bersamaan dari soal ujian guru semua mata pelajaran. Nah, fungsi yang ketujuh yaitu sebagai infrastruktur pendidikan. Dalam hal ini berarti bahan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Proses pendidikan seharusnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan perbedaan letak geografis seharusnya tidak menjadi batasan pendidikan. Sedangkan menurut Kem dan Dayton dalam Azhar Arsyad, ada 3 fungsi media TIK. Yang pertama itu memotivasi minat atau tindakan untuk memenuhi fungsi motivasi. Nah, maksudnya media pengajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan, dengan hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa. Yang kedua itu menyajikan informasi isi dan bentuk penyajian ini bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan informasi, para siswa hanya bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari siswa hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara mental atau terbatas pada perasaan tidak kurang senang, netral atau senang. Yang ketiga yaitu memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK dapat membuat optimal perkembangan anak. Di antaranya yang pertama, mengembangkan daya imajinasi anak. Maksudnya itu, dengan media TIK, anak secara langsung melihat gambar, video, atau audiovisual yang membuat anak itu berimajinasi. Nah, yang kedua itu meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Nah, maksudnya itu, perkembangan bahasa anak pun akan terlatih karena terbiasa saat anak berkomunikasi dengan anak yang lain. Yang ketiga, membangkitkan minat baca anak. Maksudnya itu, dengan tampilan di komputer yang menarik, membuat anak menjadi senang untuk belajar. Misalnya, mengenal huruf-huruf abjad di dalam komputer. Yang keempat, membangun kecerdasan emosional anak. Nah, berarti kecerdasan emosi sangat penting diolah sejak dini. Dengan TIK secara tidak langsung mengajarkan anak untuk bersabar. Nah, yang kelima itu membuat rasa empati dan simpati pada anak. Nah, di sini itu berarti menumbuhkan rasa simpati dan empati dapat membuat anak belajar untuk peduli kepada sesama temannya ketika satu sama lain saling bekerja sama dan membutuhkan. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media ataupun teknologi jaringan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia. Nah, maksudnya itu sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik, di mana instruktur dan peserta didik dan sesama peserta didik
atau instruktur dan sesama pendidik dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang keempat, menggunakan media bersifat mandiri, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh instruktur dan peserta didik kapan saja dan di mana saja jika yang bersangkutan memerlukannya. Yang kelima, memanfaatkan pertukaran data yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian ada pengaruh dalam pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, ruang kelas menjadi di mana saja. Maksudnya itu, dengan adanya TIK, proses pembelajaran yang biasanya hanya di dalam ruang kelas untuk mendapatkan ilmu menjadi bisa di mana saja, bahkan di rumah atau berada di dalam kendaraan umum pun kita bisa mencari ilmu melalui internet. Yang kedua, paper menjadi paperless. Maksudnya itu, media pembelajaran konvensional yang lebih banyak penggunaan kertas dalam pembelajaran berubah di mana bahan ajar tersimpan dalam format digital sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, fasilitas fisik menjadi fasilitas jaringan kerja. Maksudnya itu, media pembelajaran konvensional yang lebih mengandalkan fasilitas fisik seperti papan tulis, spidol, kertas, dan ballpoint berubah menjadi fasilitas jaringan kerja, di mana bahan ajar bisa ditampilkan dengan mudahnya di slide PPT dan semuanya tinggal klik di internet. Nah, yang terakhir yaitu waktu siklus menjadi waktu nyata. Maksudnya itu, waktu siklus adalah waktu di mana terjadi pertemuan secara berturut-turut dan bisa diasumsikan konstan untuk semua pertemuan. Hal ini bisa kita lihat di sekolah pada umumnya. Sedangkan waktu nyata adalah adanya pengoperasian dari suatu sistem hardware dan software yang dibatasi oleh tenggat waktu atau deadline yang jelas. Bentuk-bentuk produk. Ada 4 bentuk-bentuk produk pembelajaran berbasis TIK. Pertama, presentasi PowerPoint. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis sehingga paling banyak digunakan. Meskipun paling sederhana, PowerPoint memberikan fasilitas yang cukup hebat untuk membuat media ajar. Justru dengan kesederhanaan inilah yang menyebabkan hal ini sangat mudah dipelajari. Yang kedua, CD media ajar berbasis HTML. Sama persis dengan halaman web, namun sekarang kita buat dalam bentuk CD. Caranya pun sangat mudah. Kumpulkan semua materi kerja dalam satu folder. Seluruh folder ini harus terkopi ke dalam CD dengan letak file dan struktur folder yang sama persis dengan saat pembuatan. Yang ketiga, video pembelajaran. Prinsipnya adalah CD pembelajaran itu nanti berupa video hasil rekaman aktivitas pembelajaran yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Karena bentuknya video, maka dia akan mengalir seperti orang menonton film. Yang keempat, multimedia pembelajaran interaktif. Ini adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Kemudian ada aspek penting dalam pembuatan pembelajaran berbasis TIK. Ada 3 aspek penting, yaitu yang pertama, aspek komunikasi visual. Ini adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual untuk keperluan informasi dan komunikasi. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada komunikatif. Visualisasi ini mendukung materi ajar agar mudah diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu kreatif. Visualisasi ini diharapkan disajikan secara unik dan tidak klise atau sering digunakan agar menarik perhatian para siswa. Yang ketiga sederhana. Visualisasi ini tidak rumit supaya kejelasan isi pesan mudah diterima dan diingat. Yang keempat, unity. Penggunaan bahasa visual yang harmonis, utuh dan senada agar materi ajar dipersepsi secara utuh. Yang kelima, penggambaran objek dalam bentuk image yang presentatif. Gambar dapat berupa fotografi atau gambar informasi berupa tabel atau diagram dan
gambar bergerak. Yang keenam, pemilihan warna yang sesuai. Penggunaan kunci warna atau paduan warna berdasar teori warna Munsell untuk mendapatkan warna-warna yang selaras, seperti warna primer dan warna sekunder. Yang ketujuh, tipografi atau font dan susunan huruf. Untuk memvisualkan bahasa verbal agar mendukung isi pesan, baik secara fungsi keterbacaan maupun fungsi psikologisnya. Yang kedelapan, tata letak atau layout. Peletakan dan susunan unsur-unsur visual terkendali dengan baik agar memperjelas hierarki unsur-unsur tersebut. Yang kesembilan, unsur visual bergerak atau animasi. Animasi dapat dimanfaatkan untuk mensimulasikan materi ajar dan video untuk mengilustrasikan materi secara nyata. Aspek penting yang kedua yaitu aspek desain pembelajaran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan multimedia pembelajaran. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan pada desain pembelajaran, yaitu yang pertama adalah komponen pembuka, terdiri dari judul, tujuan pembelajaran, apresiasi. Yang kedua, komponen inti, terdiri dari uraian yang komunikatif, contoh, latihan, pemilihan media yang relevan, dan relevansi dan konsistensi. Aspek penting yang ketiga yaitu aspek perangkat lunak, terdiri dari yang pertama, efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas atau kehandalan. Yang ketiga, maintainabilitas atau dapat dipelihara dan dikelola dengan mudah. Yang keempat, usabilitas, mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya. Yang kelima, ketepatan pemilihan jenis aplikasi, software, tool untuk pengembangan. Yang keenam, kompatibilitas, yaitu media pembelajaran dapat diinstalisasi atau dijalankan di berbagai hardware dan software yang ada. Yang ketujuh, pemekatan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi. Yang kedelapan, dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap. Dan yang kesembilan adalah reusabilitas, atau sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain. Selanjutnya ada strategi dalam pembuatan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama yaitu uraian yang komunikatif. Maksudnya itu, materi ajar menggunakan slide PowerPoint yang penulis lihat di Google, lebih banyak menggunakan tulisan daripada poin. Hal ini tentu tidak sesuai dengan esensi slide PowerPoint yang seharusnya lebih banyak memuat poin atau inti yang akan dijelaskan pengajar terhadap peserta didik. Yang kedua, ilustrasi yang relevan dan kontekstual. Maksudnya itu, ilustrasi yang tepat dan relevan dapat membuat pemahaman peserta didik semakin baik. Selain itu, peserta didik dapat memvisualisasikan materi yang memerlukan gambar daripada pengkalimatan visualisasi tersebut di slide PowerPoint. Yang ketiga, latihan umpan balik dan tes kreatif. Pelaksanaan tes maupun latihan soal juga tidak melulu harus menggunakan kertas dan berada di kelas. Bisa dikemas dengan menarik dan berbasis TIK seperti model lomba cerdas cermat ataupun dikemas tes online. Yang keempat, interaktivitas. Walaupun menggunakan media, jangan sampai kita melupakan interaktivitas antara pengajar dan peserta didik. Media hanya sebagai jembatan untuk memvisualisasikan materi ajar yang sulit untuk digambar atau ditulis secara manual. Yang kelima, pemilihan media yang relevan. Hal ini sangat penting diperhatikan para pengajar. Jangan sampai media yang kita pilih malah membuat peserta didik semakin kesulitan atau tidak memahami konsep materi yang ingin kita salurkan ke mereka. Dan yang keenam, konsistensi media dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, diharapkan tujuan pembelajaran tetap berada di jalur sebenarnya dan tidak menyimpang. Kemudian ada perbandingan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, dulu guru mengajar dengan papan tulis, sekarang guru mengajar dengan proyektor. Maksudnya itu,
Kan sekarang sudah jarang guru yang mengajar dengan menggunakan papan tulis. Akan tetapi meskipun seperti itu, eksistensi papan tulis sebagai alat pembelajaran masih terjaga sampai sekarang. Kini berkat perkembangan teknologi, pendidikan sudah banyak pula guru yang menggunakan proyektor untuk menayangkan materi pembelajaran. Hadirnya proyektor ini dapat mempercepat penyampaian informasi kepada siswa. Tidak seperti dulu, siswa harus menunggu guru menulis materi di papan tulis dan siswa harus mencatat terlebih dahulu, kemudian guru baru menjelaskan materi. Yang kedua, dahulu memakai buku teks, sekarang memakai e-book. Maksudnya itu, buku teks masih dipakai sampai sekarang, akan tetapi dipraktiskan buku teks tersebut terkalahkan dengan hadirnya e-book. E-book ini dibilang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Siswa dengan gratis dapat mendownload e-book tersebut dan bisa disimpan di laptop atau di dalam smartphone, sehingga dengan mudah siswa dapat membawa berbagai buku pelajaran berbentuk e-book kemana-mana tanpa merasa berat. Yang ketiga, dahulu tugas dikumpulkan langsung kepada guru, sekarang tugas dikirim melalui email. Maksudnya itu, dulu penggunaan email hanya digunakan media komunikasi saja untuk surat menyurat. Tetapi sekarang tidak jarang guru menugaskan siswa untuk mengirimkan tugasnya melalui media pesan elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah email. Dan yang keempat, dulu ujian nasional dilaksanakan secara manual. Sekarang ujian nasional dilakukan dengan berbasis komputer. Nah, kini ujian nasional tidak dilakukan secara manual, melainkan ujian nasional sudah berbasis komputer. Dulu ketika UN, siswa dihadapkan dengan lembaran kertas soal. Akan tetapi, UN sekarang, siswa dihadapkan langsung dengan komputer, sehingga siswa tidak harus menghitamkan lembar jawaban, oleh karena lebih dapat mengefisienkan waktu ujian. Selanjutnya, contoh kasus pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama itu contoh kasus penggunaan radio. Nah, di sini itu ada murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalontar, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, itu sedang melakukan pembelajaran menggunakan radio. Karena di sekolah mereka itu terbatas fasilitas, jadi mereka mengharuskan belajar menggunakan radio, dan mereka belajar bisa dilakukan di rumah saja tanpa harus datang ke kelas atau ke sekolah. Yang kedua itu ada contoh kasus dalam penggunaan televisi. Penggunaan media televisi sebagai penyebaran edukasi di tengah pandemi COVID-19. Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia menciptakan berbagai kebijakan dari pemerintah. Salah satunya adalah program belajar dari rumah yang disiarkan di TVRI. Yang ketiga yaitu internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis teknologi informasi. Karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui. Dan yang keempat yaitu mobile phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut m-learning. Selanjutnya ada penerapan TIK sebagai media bermain. Menurut Gora, W, dan Sunarto tahun 2010 ayat 65, ada contoh TIK sebagai media bermain, yaitu permainan kuis pilihan ganda. Nah, maksudnya itu,
Aktivitas permainan kuis pilihan ganda ini merupakan adaptasi dari kuis pilihan ganda yang sering kita gunakan dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas. Nah, lewat aktivitas ini permainan kuis pilihan ganda akan dibuat dalam bentuk presentasi di mana siswa akan diperlihatkan dengan beberapa pertanyaan untuk kemudian memilih jawaban. Berikutnya, setelah memilih jawaban, komputer akan memberikan respon apakah jawaban tersebut benar atau salah. Penulis mengambil contoh kegiatan evaluasi untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 Sekolah Dasar semester 1 tentang ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Permainan ini dimainkan secara berkelompok. Kelompok yang mengumpulkan nilai tertinggi lah yang menjadi pemenang. Selanjutnya ada dampak positif untuk pembelajaran berbasis TIK. Menurut Munir tahun 2008 ayat 138 mengemukakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran berbasis TIK sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kedua, dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, tidak nyata, tidak dapat dilihat langsung, menjadi konkret, nyata dapat dilihat, dirasakan, ataupun diraba. Yang ketiga, membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali atau playback. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya, sehingga memberikan pengalaman nyata dan langsung. Dan yang terakhir ada dampak negatif dari pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang kedua, membuat peserta didik berpikir pendek dan berkomunikasi dalam waktu singkat. Yang ketiga, dapat disalahgunakan peserta didik untuk mengakses situs porno. Yang keempat, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kelima, dapat menimbulkan sikap malas dikarenakan kemudahan yang diberikan. Dan yang keenam, mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi daya media tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga video pembelajaran yang saya buat dapat mempermudah kalian dalam memahami materi tentang pembelajaran berbasis TIK. Dan terima kasih buat kalian yang sudah melihat dan menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.